Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kaffa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Yang kami hormati Ustadz Zakiyuddin SPDI selaku Kepala SDIT Al-Furqan Palembang. Yang kami hormati Bunda Mona Maulina MPD selaku Wakil Kurikulum SDIT Al-Furqan Palembang. Yang kami hormati Ustadz Mukarom MPDI selaku Wakil Kurikulum Keislaman SDIT Al-Furqan Palembang. Yang kami hormati Ustadz Firmansyah SPD selaku Wakil Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan. Yang kami hormati Ustadz dan Bunda para koordinator. Yang kami hormati, yang kami banggakan juga Ustadz dan Bunda Dewan Guru Wali Kelas 6 SDIT Al-Furqan Palembang tahun ajaran 2022-2023. Dan yang tidak lupa, yang kami banggakan, yang kami muliakan Bapak Ibu Wali Siswa SDIT Al-Furqan Palembang tahun ajaran 2022-2023. Syukur alhamdulillah kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah. Nikmat Islam, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan sehingga kita dapat hadir pada hari ini untuk menghadiri koordinasi Komite 6 untuk penyelenggaraan kegiatan siswa kita, anak-anak didik siswa kelas 6 SDIT Al-Furqan Palembang. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada suri teladan kita baginda Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, seyogyanya kita ada 4 kelas. Mungkin kita doakan mudah-mudahan Bapak Ibu yang masih ada di jalan cek 1. Cek 1. Mohon maaf Bapak Ibu ada kendala sedikit. Baik kita lanjutkan. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang masih di jalan nanti datang ke sini dengan selamat dan bisa mengikuti kegiatan ini. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, marilah kita awali kegiatan kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama melafazkan lafaz Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sempurnakan dengan bersama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Al-Ustadz Ade Renggung SPDI. Kepada Ustadz Ade kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran kami sampaikan kepada Ustadz Ade Regung SPDI yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan beliau yang membacakan dan kita semua yang mendengarkan mendapatkan rahmat dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, kami ucapkan selamat datang kepada Ibu Ursula Dewi selaku Ketua Komite level 6. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu, untuk setiap levelnya, setiap level jenjang kelas 1 sampai kelas 6 kita memiliki ketua komite seperti itu. Alhamdulillah Ibu Ursula Dewi sudah hadir. Nanti jika ada yang ingin dikoordinasikan bisa menghubungi beliau untuk kegiatan-kegiatan kita selanjutnya. Mudah-mudahan koordinasi antara pihak sekolah dan orang tua dapat berjalan dengan lancar. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita sempurnakan lagi acara kita pada hari ini dengan bersama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan dikhalifahi oleh Ustadz Mukarrom MPDI. Kepada Ustadz Mukarrom, persilakan. Marilah bapak-bapak, ibu-ibu kita berdoa semoga apa yang kita lakukan pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi
sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah Tuhan kami, bimbinglah kami untuk dapat menjemput rezeki-Mu yang halal dan thayyibah. Ya Allah Tuhan kami, bimbinglah kami untuk dapat mendidik anak-anak kami menjadi anak yang saleh dan salehah, agar nanti mereka dapat mengajak kami ke surga-Mu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rasyada. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Jazakallah Ustaz Karom yang telah mengkhalifai pembacaan doa kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan munajat-munajat kita tadi dan kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, permintaan teman-teman Ibu Ursula, Mama Fatur di depan. Silakan. Mohon biar kenal. Biar tahu, tapi sudah kenal kayaknya. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita dengarkan arahan kata sambutan dari Kepala SDIT Al-Furqon Palembang kepada Ustadz Zakiuddin SPDI. Kami persilakan. Izin berdiri Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang kami hormati seluruh jajaran manajemen unit SD, yang kami hormati Ketua Komite level 6, yang kami banggakan rekan-rekan guru level 6, serta yang kami muliakan, yang kami hormati para orang tua siswa-siswi SD Al-Furqon kelas 6 yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita sama-sama diberikan kesempatan oleh Allah untuk yang pertama silaturahim, karena sudah sekian lama kita tidak silaturahim dengan sekolah. Biasanya hanya sapa di depan saja. Ya, alhamdulillah hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau yang hadir pada hari ini belum seberapanya dari total jumlah siswa ya. Tapi sudah saya instruksikan ke teman-teman, walaupun hanya 6, ketika jam 8 sudah berjalan, maka kegiatannya harus segera. Kenapa? Karena ini menjadikan teman-teman guru juga harus mulai disiplin waktu. Yang kedua, orang tua juga harus tepat waktu. Karena informasi yang akan kita sampaikan sama-sama penting. Penting bagi guru, penting juga bagi orang tua. Jadi jangan berpikir ini hanya penting untuk guru saja, gitu ya. Jadi alhamdulillah
yang telah hadir tepat waktu kami ucapkan terima kasih. Yang masih dalam perjalanan kita doakan semoga mereka sampai ke Al-Furqan dengan selamat. Yang sakit kita doakan semoga Allah berikan kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang harus kami sampaikan. Mungkin Bapak Ibu kemarin ada anaknya yang kelas 6. Artinya, kami sudah paham Ustadz, anak saya sudah 3 lulusan dari Al-Furqan, jadi nggak penting-penting amat ya. Jadi perlu kami sampaikan Bapak Ibu bahwa sistem pendidikan itu selalu berubah ya. Sistem pendidikan itu senantiasa berubah. Dengan berubahnya kurikulum maka berubahlah sistem. Itu yang perlu kami sampaikan ya. Dengan berubahnya kurikulum, berubahnya kebijakan, maka berubahlah arah kebijakan, berubahlah sistem evaluasi dan lain-lain. Maka bisa jadi kemarin Bapak Ibu semuanya mendengarkan informasi seperti berubah. Ada apa Ustadz? Karena kita masih mengikuti sistem pendidikan yang diatur oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek. Jadi instansi-instansi pendidikan wajib mengikuti arahnya ke sana. Oleh karena itu Bapak, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan ya. Yang pertama Bapak Ibu, tahun kemarin berbeda dengan tahun sebelumnya, padahal sama-sama pandemik. Oke ya. Tahun-tahun sebelumnya semua alur PPDB-nya, ini saya jelaskan secara umum ya. Alur PPDB-nya itu dibuka secara umum. Bapak Ibu yang akan masuk negeri ya, saya nggak nyatakan yang swasta, nanti swasta, atau yang akan ke pesantren nanti. Semua yang akan masuk ke SMP negeri maka akan ada portal namanya, portal PPDB Palembang ya, yang akan muncul 40 SMP yang ada di kota Palembang. 1 kali akses, artinya nggak bisa Bapak Ibu buka SMP 9, buka SMP 1, buka SMP 10. Jadi kapan sudah masuk portal PPDB itu silakan ditentukan dari awal mau masuk SMP berapa. Syarat yang paling utama atau kira-kira peluang yang paling besar untuk masuk SMP itu ada 3 jalur yang paling besar peluangnya. Jalur yang pertama zonasi. Ini rumah Bapak Ibu, di belakangnya ada SMP, pasti masuk. Bapak Ibu tinggalnya di Kedamaian, mau masuk ke SMP 9 belum tentu. Tapi kalau rumah Bapak Ibu di skip, mau masuk ke SMP 9 dipastikan bisa. Oke ya. Tinggalnya di dekat SMA 6, mau masuk ke SMP 9 belum tentu, karena dia dilihat dari jalur zonasi. Oleh karena itu, kalau rumahnya di Grand City sana, ada rumah kakek neneknya di dekat SMP 9, niatnya pengen masuk SMP 9, mulai sekarang pindah kakak. Betul saya tahu. Karena kalau diurusnya nanti di bulan Januari nggak berlaku, karena turun berlakunya perubahan tempat tinggal itu 6 bulan. Jadi misalnya PPDB-nya bulan Mei misalnya ya, maka bulan 12 diangkat saja itu dari tabes itu ya. Bulan 12 sudah harus mulai ngurus perpindahan kakaknya. Kalau mau itu yang paling besar, 50% pasti masuk. Oke ya. Kalau lokasi rumahnya dekat dengan SMP yang akan dituju. Yang kedua,
jalur prestasi. 10% peluangnya untuk masuk. Apa aja prestasinya? Juara 1, 2, 3, tidak lepas 4, 5, 6. Ya. Atau pernah menjuarai olimpiade kota, provinsi, nasional atau internasional. Jika anak bapak ibu juara olimpiade kota, ada dari sekolah lain juara olimpiade provinsi, maka akan gugur yang kota, yang akan diambil yang provinsi. Kalau anak kita juara 1, 2, 3, yang lain juara 1, 2, 3 plus ada prestasi yang lain, yang itu yang akan diambil. Peluangnya 10%. Yang ketiga, yang paling besar peluangnya adalah abdi negara. Abdi negara ini yang biasa 2 tahun dipindah-pindah. Polisi, jaksa, apalagi yang suka dipindah-pindah? Apa? Ya, pokoknya yang abdi-abdi negara ya. Nah, itu. Jadi walaupun alamat rumahnya jauh, saya contohkan, pengen masuk SMP 9, rumah abdi negaranya Sungai Gerong misalnya, laju bisa, tapi peluangnya hanya sekian persen saja. Oke ya. Jadi ini gambaran ketika Bapak Ibu ingin masuknya ke SMP negeri. Kemudian ada terjadi perbedaan kemarin terjadi perbedaan berlaku di tahun 2021 bahwa untuk jalur SMP ada 5 sekolah SMP yang diberikan apa ya, semacam hak khusus. Oke ya. Misalnya SMP ini dia buka peluang, dia menampung misalnya hanya 150 siswa, tapi yang mendaftar ke SMP itu ada 300 siswa. Artinya ada 150 siswa yang akan tersingkirkan dari SMP itu. Maka siswa-siswa yang tidak lulus di SMP itu bisa mengikuti jalur tes ke SMP lain, bukan ke SMP tersebut. Karena dia misalnya sudah nerima 150, sudah full punya dia, masih ada 150 lagi yang tidak tahu, bingung, ke sini nggak lulus, lewat jalur ini nggak lulus, bingung. Anak-anak tersebut masih bisa mengikuti ke SMP lain dengan jalur tes. Itu ya Bapak Ibu ya. Kalau sebelum-sebelumnya nggak ada. Kapan sudah nggak lulus, silakan cari sekolah swasta yang masih buka. Biasanya sekolah swasta tidak pernah terlambat dari sekolah negeri. Mohon maaf Bapak Ibu ya. Contohnya Al-Furqan saja. Sekolah negeri baru buka, Al-Furqan sudah tutup. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita berpikirnya lah sudah tutup di SMP negerinya, Bapak Ibu pengen nyari Ustadz, anak kami nggak lulus, ke sekolah mana ya kami ya? Hanya 2 pilihannya, ya, nggak sekolah atau masuk pesantren yang masih buka. Dan biasanya pesantren lebih duluan lagi daripada sekolah swasta. Jadi silakan, kenapa kami mengumpulkan ini? Inilah informasinya. Saya nggak tahu perubahan yang akan terjadi di tahun ini, ya. Karena di tahun ini di Sumatera Selatan, khususnya di Kota Palembang, sudah beberapa sekolah atau unit-unit satuan pendidikan yang telah menerapkan dan ditunjuk menjadi sekolah penggerak dan menerapkan kurikulum merdeka. Artinya nanti evaluasinya pasti akan berbeda. Salah satunya kita menjadi sekolah penggerak di tahun ini dan menerapkan kurikulum merdeka.
Jadi ini yang harus kami sampaikan kepada Bapak Ibu, itu tentang alur ketika akan masuk ke SMP negeri. Tapi kalau ke sekolah swasta enggak ngaruh. Ya, tidak berpengaruh mau abdi negara dan lain-lain. Takutnya nanti saya dibilang promosi ke SMP Al-Furqan, ya. Kalau bertanya gimana SMP Al-Furqan Ustaz, saya akan jawab. Tapi untuk saat ini saya tidak mempromosikan SMP Al-Furqan. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, jadi silakan nanti syarat-syarat yang akan dipenuhi oleh orang tua itu tolong disiapkan jauh-jauh hari. Ya, jauh-jauh hari. Kalau dulu orang tua nggak usah pusing dulu, ya, semuanya langsung dihandle sekolah. Teman-teman guru kelas 6 yang pusing, nelponnya orang tuanya, ma minta sertifikat, ma minta ini legalisir, ma ini. Itu dulu sekolah menyiapkan berkas, pakai CD, RW dan sebagainya, kita bawa ke sekolah yang dituju. Silakan mereka selektif. Biasanya Ustadz dari Al-Furqan yang lulus jalur prestasi sekian, sisanya akan tes. Dulu semenjak tahun 2019 ya, 2018 semuanya tersistem. Jadi sekolah nggak bisa lagi ikut campur di situ. Kami hanya bisa menginformasikan saja. Jika masih ada jalur undangan seperti MTS, ya. Kalau SMP negeri nggak akan ada jalur undangan. Pasti kita diundang hanya rapat koordinasi saja. Itu Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya, Ustadz bisa nggak bantu kami? Nggak bisa lagi. Karena untuk membuka portal itu hanya orang tua. Karena mau ngisinya pakai KK, pakai akte, pakai ini. Ya, itu insya Allah dibukanya secara bersama-sama langsung. Jadi silakan Bapak Ibu teknisnya gimana, nanti insya Allah dari sekolah tetap tidak akan tinggal diam. Kita akan tetap memberikan informasi-informasi kepada Bapak Ibu semuanya. Namun tolong informasi yang kami sampaikan ini mulai dipikirkan. Kalau pengen sekolah-sekolah unggulan, sekolah apa saja yang menjadi hak khusus tadi? Yang pertama SMP 9, SMP 10, SMP 1, SMP 14 dan SMP 15 ya kalau nggak salah. Hanya 5 sekolah ini. Ya. Artinya dia boleh menerima banyak. Kalau ada siswanya yang nggak diterima, boleh dilemparkan ke SMP lain. Tapi portalnya bukanya berbarengan. Nggak tahu kalau tahun ini ya terjadi perbedaan, saya nggak tahu. Insya Allah mungkin dalam waktu nanti di bulan Februari Maret biasanya kita rapat bersama. Insya Allah kita akan sampaikan seperti itu. Selanjutnya Bapak Ibu, ada beberapa langkah atau item yang kita laksanakan di SDIT Al-Furqan untuk menjawab tantangan kita Bapak Ibu, ya, tantangan kita. Tantangan kami dunia pendidikan ini di masa transisi peralihan dari Covid pandemik ke yang sekarang ini ada 2 Bapak Ibu. Yang pertama, kami menjawab loss learningnya atau learning loss-nya. Mohon maaf Bapak Ibu ya. Semuanya secara rata-rata menyatakan anak kelas 6 yang sekarang, bukan hanya Al-Furqan ya, rata-rata se-Indonesia anak kelas 6 sekarang kemampuan dasarnya baru kelas 4. Oke ya. Alhamdulillah Al-Furqan tidak ada lagi anak kelas 6 nggak bisa baca. Viral kalau anak Al-Furqan tidak bisa baca kelas 6. Ya. Semoga nggak ada lagi anak Al-Furqan yang kelas 6 perkaliannya masih ngitung pakai jari. Semoga sudah di luar kepala atau minimal menggunakan jari matika. Nah, PR ini 6 bulan Bapak Ibu akan kami selesaikan. Maka nanti akan ada program khusus untuk kelas 6 dan bersifat wajib.
Kalau dulu saya nggak wajibkan, kalau sekarang wajib. Artinya siswa nanti wajib mengikuti program tersebut. Ya. Dan nanti untuk mengukur apakah program itu berhasil atau tidak, akan kita adakan uji validasi terus-menerus melalui TO nanti. Ya. Maka nanti akan ada namanya tes awal atau asesmen diagnostiknya siswa kelas 6 yang sekarang. Guru-guru kelas 6 akan kasih soal sehingga mereka harus mengerjakan. Nanti walaupun sekarang misalnya dia di kelas Al-Khawarizmi atau di Ibnu Sina, nanti berdasarkan analisis diagnostik nanti akan dipindahkan kelas-kelasnya untuk dilakukan percepatan. Makanya nanti Bapak Ibu, abang kelas berapa? Al-Khawarizmi. Jam tambahannya nanti kelas berapa? Ujung misalnya. Itu yang dilakukan oleh guru-guru. Maka guru-gurunya pun akan kita sesuaikan untuk melakukan percepatan. Gimana kelas ujung itu dalam waktu satu kali evaluasi bisa berpindah menjadi kelas tengah atau kelas awal. Ini Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan. Makanya nanti akan ada TO. Jadi kalau kelas di analisis diagnostiknya anak Bapak Ibu misalnya di kelas E, A, B, C, D, E misalnya, lantas yang di kelas A nih tadi belajar nggak pernah, ya, jam tambahan orang tuanya mau jemput cepet nggak mau ikut, ya, NSJ nggak datang, tiba-tiba TO kedua hasilnya turun, yang tadinya kelas A lempar ke kelas E. Maka terjadi terus menerus grafik capaian untuk menjawab lost learning tadi. Jadi itu upaya sekolah. Yang kedua, ada lagi Bapak Ibu tantangan kami, yaitu attitude loss atau karakter loss. Jadi mohon maaf Bapak Ibu ya, perlu kami sampaikan. Dan kita harus sama-sama menyadari bahwa anak kita yang sekarang di kelas 6 Bapak Ibu secara hormonalnya pengen diakui dewasa. Kapan ibu ngajaknya diskusi berdebat pasti ada jawaban. Pengennya dia diajak jadi teman diskusi, bukan teman instruksi. Kakak belajar, pasti ada bantahan. Tapi kalau diajak diskusi, Kak, tahu tidak tujuan ini? Gimana menurut kakak kalau ini? Kak, temannya itu, kok bisa seperti itu? Ayo kakak bisa nggak ini? Nah itu lebih akan membangun. Karena anak-anak kita sekarang Bapak Ibu, percepatan dewasanya bisa 5 kali lebih cepat dari ini. Makanya anak-anak kita sekarang dewasa sebelum waktunya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Lisannya, ya, yang paling tidak enak itu manipulatif Bapak Ibu. Ya, manipulatif. Depan kita dewasa, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Tapi ketika berhadapan dengan teman-temannya, lisannya berkata yang tidak Bapak Ibu, yang tidak. Bahasa TikTok itu keluar semua, bahasa Instagram itu keluar semua, ya. Bahasa apa yang kemarin sempat viral di Jakarta yang passion itu, apa? Citayam ya, selebeu itu ya, itu ya. Itu keluar semua Bapak Ibu. Dan itu sudah kami analisa dari Juli sampai sekarang kami analisa. Makanya kita di keislaman saya tekankan untuk bagaimana melakukan percepatan perubahan attitude ini, atau bagaimana meredam informasi-informasi yang 2 tahun diterima oleh siswa dengan teknologi yang mereka peroleh, ya.
gadget yang sangat luar biasa. Mohon maaf Bapak Ibu, kami dibandingkan dengan siswa ya mungkin jauh hebatlah yang punya siswa ya, aksesnya unlimited ya, karena bisa jadi karena orang tuanya merasa kami pekerja susah menghubungi, nggak apa-apa pulsa itu jangan sampai nol. Akhirnya apa yang terjadi? Kontrol nggak ada, anak lebih mendominasi main. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, jujur dengan kita masing-masing, angkat tangan anaknya yang main Mobile Legend, PUBG, game online, kecuali yang Roblox ya, yang ini ya, yang mainnya berantem terus di dalam gamenya, itu yang bisa main apa sekarang ini? Nobar ya, apa namanya kalau bahasa anak-anak tuh, mabar, main bareng, nah mabar ya. Lihatlah Bapak Ibu, itu secara hasil dari teman-teman BK sangat mempengaruhi dari attitude-nya maupun dari lisannya Bapak Ibu. Ini perubahan yang harus kami selesaikan. Ini nggak bisa, kalau tadi saya bisa menjanjikan 6 bulan anak-anak lost learning tadi terselesaikan, maka yang attitude kami nggak bisa kalau sendirian. Tapi kalau orang tua bekerja sama dengan sekolah, saya jamin dan saya pastikan insya Allah anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Tapi kalau Bapak Ibu bilangnya kami kan sudah bayar mahal Ustadz, tanggung jawab kalian. Allah menitipkan anak Bapak Ibu dengan Bapak Ibu dan dengan sekolah. Jadi jangan lupakan kewajiban kita bersama. Jadi yuk kita bangun dari jam 7 sampai jam 16 sore, sampai jam berapa anak di sekolah kita? Sampai jam 4, jam 16 ya. Sampai jam 16 sore itu kewajiban sekolah melakukan pendidikannya. Tapi dari jam 17 sampai jam 6 subuh itu kewajiban Bapak Ibu di rumah. Maka tolong terjadi sinergi antara sekolah dengan orang tua. Itu Bapak Ibu ya. Jadi akan ada beberapa nanti akan dijelaskan oleh Bunda Lydia selaku PJ levelnya tentang program-program apa yang akan dilaksanakan di SDT Al-Furqon. Dan ada yang bersifat wajib. Wajib ya Bapak Ibu. Kemudian nanti saya nggak tahu ya kalau ininya. Kalau tahun kemarin kegiatan kelas 6 untuk kegiatan wisudanya belum diinput atau belum masuk ke waktu Bapak Ibu daftar ulang pertama. Saya nggak tahu kalau tahun ini. Insya Allah mungkin sudah terinclude ya. Nah, kalau tahun kemarin bisa ada beberapa orang tua yang nggak mau anaknya wisuda, tapi setelah menyaksikan anak-anak yang lain di wisuda nyesel, ngapalah kami kemarin ngotot tidak nak wisuda. Ya, ternyata seperti ini yang dilaksanakan di kegiatan wisuda. Tapi di tahun ini karena sudah terinclude di uang kegiatan, maka semuanya wajib wisuda. Ya, insya Allah nanti akan kita laksanakan wisuda. Konsepnya tetap kita akan mengkonsepkan dari anak untuk anak dan kebahagiaan anak. Ya, kita sudah 1 tahun ya yang menerapkan tidak bergabung dengan unit-unit lain. Ya, kalau sebelumnya kita gabung sampai 1000, tapi sekarang kita tidak bergabung. Walaupun kita tidak bergabung Bapak Ibu, jumlah siswa SD kapan wisuda hampir 800 untuk SD-nya saja. Seperti tahun ini jumlah siswa SD misalnya 122 dikali 3 ayah ibu anak. Ya. Ditambah nanti ada wisuda tahfiz kali 3 juga ayah ibu anak. Ditambah dengan seluruh guru akan hadir di situ. Maka secara otomatis tempat yang akan kita gunakan mencapai 700 sampai 800 peserta.
dan itu tidak mungkin dilaksanakan dalam satu gedung ini. Maka insya Allah kita mungkin wisudanya akan dilaksanakan di luar, bisa di hotel, bisa di gedung lain. Dengan kapasitas Bapak Ibu yang tidak nyampe 120 orang ini saja, lihatlah gedung ini Bapak Ibu. Ini belum disetting nanti panggungnya, lebarnya seperti apa untuk acara dan sebagainya. Maka tidak mungkin kegiatan wisudanya dilaksanakan di dalam gedung Aula Darul Jannah ini. Itu ya. Jadi insya Allah tahun ini kita akan adakan kegiatan wisuda seperti tahun kemarin. 2 tahun pandemi hanya SD dan SMP yang tidak menerapkan wisuda. Karena kami konsisten dengan aturan yang kami pegang. Kalau belajarnya saja online, maka seharusnya kalau nak wisuda online. Tapi apa esensi dari online? Wisuda itu bukan juga seperti kita mesan KFC yang bisa drive thru. Maka oleh karena itu SDIT Al-Furqon 2 tahun tidak melaksanakan wisuda sama sekali. Tapi kita tetap memberikan sarana ya kemarin ya, sarana seperti buku alumni ya. Nah, itu sesuai dengan permintaan orang tua saja kemarin. Jadi bukan bersifat wajib. Tapi untuk tahun ini kegiatan wisudanya akan menjadi kegiatan wajib. Selanjutnya Bapak Ibu, ada kegiatan yang senantiasa dilaksanakan oleh sekolah khusus untuk kelas 6 tapi bersifat sunnah muakkadah. Ya, sunnah tapi dianjurkan, ya, sunnah muakkadah, yaitu kegiatan study tour. Ya, ada study, ada tour. Di balik tour ada jalan-jalan. Nah, rencananya Bapak Ibu dari teman-teman kelas 6, insya Allah tahun ini akan dilaksanakan ke Jogja. Ya, karena dia bukan bersifat wajib, yang mau saja. Walaupun sunnah muakkadah. Ya, jadi silakan bagi Bapak Ibu yang anaknya nanti akan disampaikan oleh guru-guru kelas 6 ini, silakan ikut. Boleh nggak orang tuanya ikut? Silakan. Bawa neneknya? Boleh. Ya, itu kan? Jadi silakan ini. Bukan hanya untuk siswanya, tapi biasanya Bapak Ibu ada kebersamaan di sana. Ya. Insya Allah guru-guru senantiasa sampai memeriksa kamar hotelnya. Habis mandi celana dalamnya lupa, guru yang ngambilnya, ya, dimasukin kantong. Nanti ditanyain siapa. Kalau sudah tinggal nggak mau ngaku. Nah, pengennya kami misalnya dompetnya yang tinggal isinya banyak. Ada yang tinggalan nggak ada yang mau ngaku, ya sudah punya ustadznya. Ya. Ini kalau dompet atau HP pasti ngaku, tapi kalau baju celana dalam tinggal di kamar hotel pasti nggak ada yang ngaku. Ini seringkali dilaksanakan oleh sekolah Bapak Ibu. Dan yang terakhir Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan, insya Allah di tahun ini dan mungkin di waktu yang sangat dekat, kalau nggak salah di akhir September ya, di awal Oktober, anak Bapak Ibu akan melaksanakan kegiatan Night Study Club NSC, nginep 1 malam di sekolah. Jadi mohon diizinkan, insya Allah kita akan tetap menjaga dari sisi kesehatan maupun dari sisi pendidikannya, ya. Tempatnya nanti bisa jadi di sekolah ini atau bisa jadi di SMP Al-Furqon tempatnya. Jadi inilah yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu. Jika ada nanti momen tanya jawab silakan ditanyakan. Selagi kami masih bisa menjawabnya akan kami jelaskan. Kami akhiri, lebih dan kurang kami mohon maaf, pada Allah kami mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran kami sampaikan kepada Ustaz Zakiuddin SPDI yang telah memberikan arahan beberapa informasi penting untuk kita semua. Mudah-mudahan nanti kita semua bisa melaksanakannya dengan baik dan anak-anak juga bisa melaksanakannya dengan baik. Yang paling terpenting anak-anak semangat dan Allah melimpahkan kesehatan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum Bunda Lydia menyampaikan program kelas 6, kami izin memperkenalkan diri untuk guru kelas 6. Mungkin tidak kenal, khawatir. Kita mulai dari kelas Bunda Lydia dulu. Kelas Al-Farabi. Kelas Al-Farabi itu gurunya wali kelasnya Bunda Lydia. Bunda Lydia boleh berdiri tidak apa-apa Bunda. Bunda Lydia ini langsung koordinator level 6. Jadi yang mengkoordinir kegiatan-kegiatan level 6 itu Bunda Lydia. Didampingi oleh Bunda Desti. Lagi jaga kelas. Nanti anak-anak ini pengen kemana-mana. Selanjutnya kelas 6 Ibnu Sina. Itu maaf kami tambahkan Bunda Lydia bahasa Arab, Bunda Desti SBDP ya. Selanjutnya di kelas 6 Ibnu Sina itu wali kelasnya Ustadz Arisman, itu yang di belakang. Ustadz Arisman, assalamualaikum Ustadz. Masya Allah. Sains, Ustadz Arisman. Didampingi oleh Bunda Heni. Bunda Heni PKN Bunda? IPS. Di kelas juga. Selanjutnya kelas 6 Al-Khawarizmi, yaitu wali kelasnya Bunda Utri Irdahayu. Al-Khawarizmi Bunda Robiah, maaf Bunda Robiah. Masya Allah, Bunda Robiah matematika didampingi oleh Ustadz Ardi Ilyas, tahfiz Quran, takosus. Beliau lagi di kelas juga. Selanjutnya kelas yang terakhir, jadi tahun ini kelas 6-nya yang 4 cuma tahun ini, besok sudah 5 semua. Yaitu kelas 6 Khaldun, Ibnu Khaldun, wali kelasnya baru Bunda Utri Irdahayu. Ya, itu di belakang registrasi bahasa Inggris, didampingi oleh Ustadz Fajar El Qodar, olahraga penjaskes atau PJOK. Nah, jadi Bapak Ibu, yang lainnya adalah guru lintas dari level lain dan juga koordinator ataupun wakil kepala sekolah yang ngajar di kelas 6. Jadi kita guru mapel. Jadi setiap hari anak-anak bisa ketemu 5 sampai 6 guru yang berbeda. Seperti itu. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia yang kami hormati, selanjutnya kita dengarkan bersama-sama penyampaian program dari koordinator level 6 atau penanggung jawab level 6 Bunda Lydia Sari SPDI. Kepada beliau kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Kepala Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Furqon Palembang Ustadz Zakiuddin beserta jajaran manajemen SD IT Al-Furqon. Yang kami hormati Ustadz Bunda yang mengajar di kelas 6, dan yang tak kalah kami hormati dan kami banggakan wali murid Bapak Ibu Ayah Bunda yang telah menyempatkan hadir di acara kegiatan pertemuan wali murid kelas 6 SDIT Al-Furqon tahun pelajaran 2022-2023. Sebelumnya terima kasih kepada ayah ibu, ayah bunda, bapak ibu yang telah menyempatkan hadir di acara pada pagi hari ini di Aula Darul Jannah. Jazakumullahu khairan katsiran. Izin Ustadz, Bunda, Bapak Ibu memaparkan agenda kegiatan kelas 6 tahun pelajaran 2022-2023. Di SD Al-Furqon, Bapak Ibu, kegiatan
yang akan Ananda laksanakan itu ada 3 bidang. Yang pertama di bidang kurikulum, yang kedua di bidang kesiswaan, dan yang ketiga di bidang keislaman. Pertama kami akan memaparkan kegiatan dari bidang kurikulum. Kegiatan di bidang kurikulum, pertama itu ada kegiatan TO atau tryout, kedua pelajaran tambahan, belajar tambahan, selanjutnya ujian praktek, dan yang kegiatan selanjutnya ada USP. Kalau dulu namanya US, ujian sekolah, kalau sekarang USP, ujian satuan pelajaran. Yang pertama kegiatan tryout atau TO dengan PJ penanggung jawabnya Bunda Heni. Adapun TO bertujuan untuk mengukur kemampuan siswa dalam menjawab soal dan terbiasa mengerjakan soal berstandar tinggi. Untuk TO dalam 1 tahun ini insya Allah akan diadakan selama 4 kali Bu Bapak. Yang pertama tryout yang pertama itu insya Allah akan dilaksanakan sebentar lagi tanggal 7 sampai 9 2022. Insya Allah akan diadakan selama 3 hari berturut-turut dari hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Untuk TO kedua itu TO kedua dan TO 3 dan keempat itu akan dilaksanakan pada semester 2. Jadi untuk semester 1 itu dilaksanakan 1 kali dan insya Allah akan bekerja sama dengan pihak BTA. Selanjutnya TO kedua itu akan dilaksanakan pada tanggal 17-19 Januari 2023. Insya Allah sama harinya dari hari Rabu, Kamis, Jumat. Untuk TO ketiga itu di bulan depannya tanggal 21-23 Februari 2023. Dan TO yang terakhir itu insya Allah pada tanggal 14-16 Maret 2023. Untuk TO yang pertama ini Bapak Ibu ini akan berkaitan dengan pembagian kelas ketika pelajaran atau belajar tambahan Anda nantinya. Baik, kegiatan selanjutnya setelah TO adalah belajar tambahan, pelajaran tambahan yang insya Allah akan dipenanggung-jawabi oleh Bunda Robiah. Insya Allah semester 1 ini akan dimulai pada bulan Oktober dan insya Allah akan dilaksanakan setiap hari Jumat setelah Ananda pulang sekolah. Jadi insya Allah akan diadakan pada pukul 14.10 lewat 10 dan selesai pada pukul 15 lewat 10. Dan semester 2, kalau tadi semester 1 diadakan 1 pekan 1 kali, untuk semester 2 insya Allah juga akan dilaksanakan 1 pekan 3 kali dengan setiap hari berbeda mata pelajarannya. Dan juga dilaksanakan setelah pulang sekolah. Insya Allah diadakan pada hari Rabu, Kamis, Jumat. Kalau Rabu sama Kamis akan diadakan pukul 15.45 sampai 16.45. Untuk hari Jumatnya pukul 14 lewat 10 selesai pukul 15 lewat 10. Selanjutnya kegiatan pada bidang kurikulum adalah yang tak kalah pentingnya ini adalah ujian praktek. Ujian praktek insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 8 sampai 12 Mei 2023. Dan mata pelajaran yang akan masuk pada ujian praktek itu adalah mata pelajaran PAI, Bahasa Indonesia, Bahasa Arab, Bahasa Inggris, IPA, SBDP, TIK atau komputer, dan PJOK. Kalau sebelumnya untuk pelajaran PAI itu biasanya praktek sholat, praktek bacaan sholat. Kalau bahasa Indonesia biasanya pidato ya. Iya, bahasa Arab, bahasa Inggris itu biasanya hiwar atau percakapan dan pelajaran yang lain juga. Selanjutnya yang dilaksanakan siswa kelas 6 itu di bidang kurikulum adalah ujian satuan pendidikan atau USP yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 15 sampai 20 Mei 2023. Mata pelajaran yang akan masuk pada USP itu mata pelajaran PAI, Bahasa Indonesia, Bahasa Arab, Bahasa Inggris, IPA, SBDP, TIK atau komputer, PJOK, matematika, PPKN dan IPS. Ada 11 mata pelajaran.
Mungkin itu adalah kegiatan di bidang kurikulum Bapak Ibu ya. Untuk di bidang kurikulum ini sangat berkaitan erat nantinya dengan kelulusan siswa. Selanjutnya di bidang kesiswaan. Untuk di bidang kesiswaan, kegiatan yang akan Ananda laksanakan yaitu NSC, Naik Study Class, kutip atau kunjungan edukatif, renang, study tour, outbound, yang terakhir wisuda. Untuk kegiatan pertama di kesiswaan adalah kunjungan edukatif. NSC dulu Ustaz ya. Ya, NSC. Isi kegiatannya itu ada motivasi, ada muhasabah, dan belajar mata pelajaran. Untuk NSC insya Allah akan diadakan 3 kali dalam satu tahun ini. Satu kali di semester 1 dan 2 kali di semester 2. Untuk NSC pertama ini sebentar lagi Bapak Ibu. Insya Allah kita laksanakan pada akhir September. 30 September dan 1 Oktober 2022 itu hari Jumat jam 1. Untuk NSC kedua itu diadakan di semester 2 tanggal 27 sampai 28 Januari 2023 dan NSC yang terakhir atau yang ketiga itu pada tanggal 17-18 Maret 2023. Untuk tempat NSC pertama nanti atau NSC yang ke-1 nanti akan diinformasikan kembali. Untuk NSC itu penanggung jawabnya Ustadz Arisman. Selanjutnya kunjungan edukatif, PJ-nya Bunda Lydia sendiri. Isi kegiatannya itu mengunjungi tempat edukasi di luar sekolah dengan tujuan Ananda belajar mengenai proses suatu hal yang dipelajari secara langsung. Untuk kutip 1 alhamdulillah sudah kita laksanakan kemarin itu pada tanggal 23 Agustus 2022 Selasa di Geraha Teknologi Jakabaring. Untuk kutip ini sama kayak renang nantinya diadakan 1 tahun itu 2 kali. 1 kali di semester 1 dan 1 kali lagi di semester 2. Untuk kutip kedua insya Allah tanggal 25 Januari 2023. Untuk tempat nanti diinformasikan kembali. Selanjutnya renang. Renang sama seperti kutip, diadakan 1 tahun 2 kali, 1 kali di semester 1 dan 1 kalinya di semester 2. Insya Allah renang dilaksanakan semester 1 ini pekan depan Bapak Ibu. Yang Ikhwan yang duluan insya Allah dilaksanakan pada Selasa depan tanggal 30 Agustus 2022, sedangkan awatnya besoknya hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022. Untuk renang yang kedua itu akan dilaksanakan pada semester 2 pada pekan ke-1 di bulan Februari 2023. Selanjutnya kegiatan di bidang kesiswaan adalah yang tadi Ustaz Zaki jelaskan itu bersifat sunnah ya, sunnah tapi sunnahnya dianjurkan. Ustaz, ini Bapak Ibu. Study tour itu insya Allah itu akan dilaksanakan pada tanggal 9-12 Januari 2023. Itu pas Ananda masuk ya. Untuk tujuan kotanya itu ada di Jogja. Adapun study tour itu mempunyai tujuan yang pertama, Ananda menambah ilmu pengetahuan Ananda, wawasan yang umum dan luas. Selanjutnya mempererat keakraban antar teman dan guru. Ketiga, terjalinnya silaturahim antara pihak sekolah dengan pihak objek wisata atau pihak travel. Selanjutnya menyelaraskan antara teori dan praktek. Selanjutnya mengenal tempat-tempat tertentu, dan ini yang tak kalah pentingnya, Ananda mengaplikasikan pelaksanaan jamak sholat jamak qashar sebagai musafir. Mungkin itu untuk study tour. Selanjutnya kegiatan di bidang kesiswaan adalah ini biasanya anak-anak pada menunggu semua ini kegiatan ini, apalagi sudah berapa tahun tidak diadakan. Terakhir kalau nggak salah Ananda di kelas 6 ini melaksanakan pada kelas 3 ya Ustadz ya, kelas 3 kalau nggak salah terakhir outbound-nya. Outbound ini akan dilaksanakan insya Allah pada tanggal 16 Februari 2023 pada semester 2.
Adapun isi kegiatan outbound itu komunikasi, ice breaking, team building, dan game kompetisi. Adapun tujuan diadakan kegiatan outbound ini, pertama, melatih rasa percaya diri Ananda, kedua, melatih komunikasi dan kerjasama Ananda, ketiga, menumbuhkan sifat kepemimpinan Ananda, keempat, melatih disiplin dan tanggung jawab Ananda, kelima, menumbuhkan kreativitas siswa, dan yang terakhir, melatih kemandirian siswa. Selanjutnya adalah kegiatan di bidang kesiswaan adalah wisuda. Wisuda, alhamdulillah setelah pandemi kita sudah melaksanakan tahun kemarin Bapak Ibu dengan konsep yang agak beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun kemarin kita sudah melaksanakan wisuda secara terpisah dari unit yang lain. Kalau sebelumnya digabung, alhamdulillah kemarin kita sudah melaksanakan wisuda secara per unit masing-masing. Adapun tujuan wisuda itu mempererat silaturahim antara orang tua, siswa, dan pihak sekolah, juga sebagai perwujudan cinta alma mater dari siswa terhadap lembaga sekolah, serta mensyukuri atas keberhasilan wisudawan dalam mencapai studinya dan sebagai kenangan yang indah dalam mengakhiri studi mereka. Dan insya Allah Bapak Ibu, wisuda ini akan dilaksanakan pada bulan akhir Mei 27 Mei 2023 setelah ujian satuan pendidikan atau setelah Ananda melaksanakan USP. Baik, yang tadi adalah kegiatan di bidang kesiswaan. Terakhir Ananda akan melaksanakan kegiatan di bidang keislaman. Adapun kegiatan di bidang keislaman, pertama itu manasik haji. Alhamdulillah Ananda semuanya telah melaksanakan manasik haji yang dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2022 Selasa pekan kemarin. Adapun tujuan kegiatan manasik haji adalah untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan siswa terhadap ibadah haji. Selanjutnya, kegiatan di bidang keislaman adalah ujian praktek PAI, praktek sholat, praktek wudhu. Nanti ini berkenaan juga dengan kegiatan bidang kurikulum ujian praktek Ananda. Selanjutnya capaian hafalan Al-Quran di kelas reguler. Surat yang wajib dihafalkan adalah surat Al-Mudaththir ayat 48 dan 56. Ayat sebelumnya sudah Ananda hafalkan, sudah diajarkan di kelas 5. Setelah Al-Mudaththir melanjutkan Al-Qiyamah yang Ananda pelajari sekarang, surat Al-Insan dan Al-Mursalat. Adapun capaian hafalan Al-Quran di kelas takhusus itu surat Al-Mujadalah ayat 1 sampai 22 dan surat Al-Hasr ayat 1 sampai 24. Untuk kegiatan terakhir di bidang keislaman adalah sanlat, iftar jama'i, dan bakti sosial. Waktu pelaksananya itu adalah pada tanggal 10-14 April 2022. Dari pemaparan yang Bunda sampaikan sebelumnya dapat disimpulkan kegiatan yang Ananda lakukan di SDIT Al-Furqan ada 3 bidang, yaitu bidang kurikulum yang berkaitan dengan kelulusan Ananda nantinya, kedua di bidang kesiswaan, yang ketiga di bidang keislaman. Seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan oleh siswa semuanya nantinya tak lepas akan berjalan dengan lancar, baik dan maksimal, itu tak lepas dari bimbingan, support dan dukungan dari Bapak Ibu, Ayah Bunda semuanya di rumah, dan bimbingan, dan tak kalah pentingnya bimbingan Ustadz Bunda di sekolah. Demikianlah pemaparan kegiatan siswa kelas 6 tahun pelajaran 2022-2023 dari Bunda. Mohon maaf jika ada kehilafan, kesalahan dalam berkata. Mudah-mudahan rencana dan susunan kegiatan yang sudah kita rencanakan, yang sudah kita susun, berjalan dengan baik, berjalan dengan maksimal, dan diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Jazakallah khairan kasiran Bunda Lydia yang sudah menyampaikan begitu banyak program kelas 6, tentunya padat, banyak sekali. Tetapi kita harus tetap berusaha, tetap ikhtiar. Mudah-mudahan hasilnya maksimal untuk Ananda. Dan lagi-lagi yang paling terpenting, kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sesi terakhir yaitu sesi tanya jawab. Jadi kalau ingin bertanya lebih baik langsung pakai capsek kan ada. Insya Allah akan dijawab langsung oleh Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Ibu yang kami hormati. Yang ingin bertanya kami persilakan. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Apa sudah cukup jelas? Panjangan. Oh Ibu silakan Ibu. Perkenalkan diri Anandanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz dan Bunda atas penjelasannya. Izin saya orang tua siswa dari Ananda Kinar dan Kiran di kelas Al-Farabi dan Ibnu Khaldun. Mau tanya sedikit tentang terkait study tour. Kalau ternyata Ananda tidak ikut, apakah ada kegiatan pengganti atau seperti apa? Karena kebetulan kemarin anak-anak memang sudah cerita, cuma si kakak mau ikut tapi si adik nggak mau ikut gitu. Mohon informasi yang lebih lanjut. Terima kasih. Tes 1, 2, 3. Untuk kegiatan study tour, yang pertama kita ambil jadwalnya itu bukan di saat libur nasional, itu ya. Artinya apa? Kalau kita mau ngambil di libur nasional, maka secara otomatis tempat-tempat yang akan kita kunjungi padat, ramai dan sangat luar biasa. Jadi waktunya pada saat anak-anak kelas 1 sampai kelas 5 kegiatan PPA, Pekan Penanaman Adab, itu ya, kelas 1 sampai kelas 5 Pekan Penanaman Adab, hari Senin, mungkin Selasanya kita sudah berangkat. Kenapa? Iya. Misalnya adiknya kelas 3 mau ikut kelas 2 izin. Ya. Itu. Permasalahannya misalnya anak kelas 6 nggak ikut study tour, gimana? Di rumah. Itu. Jadi tidak ada kegiatan untuk pengganti dari kegiatan study tour. Kenapa? Seluruh guru kelas 6 itu akan mendampingi siswa untuk pelaksanaan study tournya. Kira-kira seperti itu. Oke. Khusus kelas 6 ya. Tapi kalau kelas lain 1 sampai 5 tetap dilaksanakan kegiatan PPA-nya. Itu. Baik, terima kasih Ustaz Zaki. Ada lagi Ibu, Bapak? Oh, Silakan. nah ini di depan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu, saya mewakili Bapak Ibu berdiri di depan. Gini Ustadz, kalau saya pribadi, saya lebih cenderung memikirkan bagaimana pendaftaran anak-anak ke SMP. Terus terang aja, saya sebagai ibu pekerja yang nggak terlalu intens mengetahui tentang tanggal, kapan mulai dibuka. Kadang-kadang kesibukan-kesibukan seperti itu yang membuat kami menjadi kurang peka sebetulnya. Saya berkaca memang dengan kakaknya. Kebetulan anak saya Fatur Rahman di 6 Kawarismi. Di situ ada 2 Fatur. Anak saya Fatur Rahman Agung Yuda yang badannya paling tinggi, paling besar, paling hitam. Tapi paling ganteng kata saya. Saya dulu waktu kakaknya saya sangat terbantu dengan adanya guru yang memfasilitasi, mengakomodir kakaknya ketika masuk SMP 9. Maka ketika tadi Ustadz mengatakan kita tidak ada lagi bantuan dari guru-guru di sini, semua diserahkan kepada orang tua, mulai dari membuka link. Jadi mohon izin Ustadz, kalau bisa, walaupun tidak dari pihak sekolah tidak membantu seperti zaman dulu, saya dibantu dengan Pak Ustadz Edi Sapil, saya ingat banget.
Saya minta tolong kalau bisa kami ibu-ibu tetap dibimbing, tetap diarahkan, tetap ada guru yang maaf ngomong agak bawel ke kami. Ayo ibu-ibu ini sudah buka, ayo didaftar anaknya, seperti itu. Tolong ada pengingat-pengingat ke kami. Misalnya juga kami butuh dokumen-dokumen dari pihak sekolah, kami mohon untuk dibantu. Karena kan kayak tadi waktu itu saya masuk SMP 9, ibu-ibu, anak saya yang pertama dari sini juga. Waktu itu saya diminta surat keterangan, kebetulan saya jaksa, papahnya polisi, saya diminta surat keterangan bahwa kami berdinas di sini. Waktu itu Pak Ustadz Edi Sato yang minta. Makanya kalau memang dibutuhkan seperti itu, apa yang kami butuhkan untuk kelengkapan administrasi, tolong kami diberitahu, kami dibimbing, karena menurut saya juga ibu-ibu bapak-bapak yang lain mungkin kalau anak kedua, ketiga mungkin sudah ada pengalaman. Untuk ibu-ibu yang anak pertama, mereka masih buta, Ustadz, dalam tanda kutip. Saya mohon di situ, saya mohon kerjasamanya, karena saya yakin juga Al-Furqan juga nggak mau lulusannya tidak tertampung di sekolah-sekolah unggulan khususnya. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab dulu ya. Oke. Sesuai dengan yang awal tadi, semoga yang baru datang tadi ya dapat menyimak kembali ya, bahwa sekolah tidak akan berlepas tangan terhadap informasi-informasi yang ada. Namun Bapak Ibu, komunikasi yang dibangun sekolah dengan Bapak Ibu ada dua jalur. Ada namanya grup kelas, ada namanya grup komite. Ya. Pengalaman di tahun ini Bapak Ibu, kami sudah bawel, sudah menginformasikan. Bapak Ibu, portal PPDB sudah dibuka, SMP 9, 10 ini sudah dibuka, silakan dan sebagainya. Tiba-tiba saya ditelepon oleh kepala sekolah SMP 9, Pak Ustadz, apa wali muridnya tidak dikasih tahu kapan PPDB? Nah, kenapa? Orang tuanya baru tahu PPDB-nya sudah tutup. Ini Bapak Ibu, pengalaman di tahun ini. Maka akhirnya saya panggil seluruh guru kelas 6. Dibuktikan oleh gurunya, ini WA pribadinya, ini WA komitenya, ini grupnya. Ya. Sampai saya tanyakan, karena orang tuanya masih di SMP 9, boleh saya ngobrol nggak sama orang tuanya? Baca dak WA yang dikirimkan guru, di scroll ya, yang kalau ya yang lewat nah di skip nah itulah Bapak Ibu. Jadi kalau memang ada informasi penting yang disampaikan kita memang jarang ketika informasi penting itu disampaikan secara umum di komite ya, karena biasanya yang penting-penting itu tertutupi dengan percakapan yang terkadang bukan tidak penting, yang terkadang memancing perdebatan di dalam grup itu. Akhirnya kalau informasinya bersifat penting, apalagi kelas 6, pasti disampaikan secara grup siaran, pasti masuk ke WA pribadinya. Maka jika ada nomornya berganti, silakan dikasih ke gurunya. Atau jika punya mama papahnya hanya masuk mamanya saja, silakan suruh bundanya masukkan juga nomor papanya. Karena mohon maaf Bapak Ibu, papanya marah, kami tidak dapat informasi, padahal WA-nya dikasihkan ke mamanya. Atau mamanya marah, kami tidak tahu kalau di rumahnya papanya di mana, mamanya di mana. Karena sekolah tidak sejauh itu nyari informasinya. Tinggal dari Bapak Ibu yang menginformasikan ke sekolah. Insya Allah pasti kita bantu. Yang tidak bisa kita bantu itu seperti dulu saya bilang, Bapak Ibu kumpulkan legalisir nilai kelas 4 sampai kelas 6, semuanya ngumpulkan ke Walas.
Kemudian kalau ada sertifikat juara-juara, baik itu karate, renang dan sebagainya, kumpulkan ke sekolah. Sekolah yang bawa itu dulu, karena dulu PPDB-nya bukan online. Nah, jadi sekolahnya hanya bisa menginformasikan, Bapak Ibu ini informasi dari dinas misalnya, mulai dibuka portal PPDB dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Maka orang tua yang wajib mengaksesnya. Maka saya sampaikan tadi, ada jalur prestasi, zonasi, abdi negara, yang pastinya mungkin nggak ada yang kalau di Al-Furqan, jalur afirmasi, tidak mampu. Saya yakin nggak ada, makanya nggak saya sampaikan tadi jalur afirmasinya. Jadi zonasi, prestasi, dan abdi negara. Ustadz, kami nggak pernah dapat juara 1, 2, 3, tapi karate tingkat nasional, masukkan. Ustadz, anak kami nggak juara, tapi anak kami hafal 4 juz, masukkan, pasti lulus. Walaupun di jalur prestasi akademiknya nggak ada, tapi di jalur hafalan dia ada, diterima. Makanya program-program sekolah wajib bersinergi dengan orang tua. Inilah yang kita lakukan khusus untuk kelas 6. Ini nggak ada kita laksanakan kelas 4, kelas 5. Khusus kita berlakukan untuk kelas 6. Nah, apakah di tahun ini akan ada ujian? Sampai hari ini Bapak Ibu kita belum mendapatkan informasi apapun. Ya, jadi saya nggak bisa memastikan apa-apa. Yang ada perubahannya adalah perubahan evaluasinya. Ada formatif, ada sumatif. Bentuknya nanti seperti apa belum tahu. Kalau kemarin anak-anak yang sekarang kelas 6 ya, ANBK kemarin kelas berapa? Kelas 5 sekarang ya. Nah, apakah nanti akan ada asesmen nasional? Kita juga belum tahu. Karena perubahan ini sangat mempengaruhi yang sangat besar Bapak Ibu. Bahkan badan akreditasi sekolah saja itu sudah berubah sekarang. Jadi kami menyampaikan ini secara global. Perkiraannya kapan mulai ada informasi itu? Insya Allah mulai, kalau memang guru kami nggak aktif ya, Bapak Ibu lah yang silakan aktif. Mulai bulan Maret itu mulailah Bapak Ibu aktif-aktiflah bertanya ke guru-guru ya, karena biasanya April itu kalau nggak salah April awal, kalau nggak salah tanggal 4 ya, April awal itu puasa. Kalau secara jadwal nasional April itu sudah ujian, tapi karena kita berpengalaman di tahun ini, kemarin di bulan April juga kita puasa, akhirnya ujian satuan pendidikannya dimundurkan. Maka di tahun ini kita masukkannya di bulan Mei setelah Idul Fitri. Bisa jadi tepat jadwal yang kita susun ini, atau bisa jadi berubah. Karena ujian satuan pendidikannya nanti kita harus menyesuaikan juga dengan jadwal yang dibentuk oleh dinas. Gitu ya. Jadi ujian untuk masuk SMP negeri itu biasanya setelah anak ujian sekolah. Biasanya. Karena masih ada satu item sekolah-sekolah yang terlalu juknis bahasanya. Biasanya di SMP negeri itu ada satu surat pernyataan lulus biasanya, atau surat hasil ujian sementara, sedangkan sekolah belum mendapatkan surat hasil ujian sementara. Makanya biasanya sekolah menyikapinya dengan leger kleper. Nah, untuk ijazah Bapak Ibu, sesuai yang disampaikan oleh PJ level tadi, nilai ijazah itu Bapak Ibu 70% itu nilai kelas 4, kelas 5, kelas 6 semester 1. 70%. Kemudian 30%-nya lagi itu nilai UP, ujian praktek,
ditambah dengan ujian satuan pendidikan. Kalau namanya ujian satuan pendidikan, kalau namanya nanti ujian nasional, ditambah dengan ujian nasional. Diambil bagi 2. Diambil nilai itu di 30%-nya dari nilai ujian akhir, ditambah dengan Leger Kleper kelas 4 sampai kelas 5. Makanya kelas 6 semester 1. Makanya kami sangat mewanti-wanti kalau ada anak nilainya di bawah KKM. Makanya saya selalu menerapkan, apalagi sekarang ya, keterbukaan transparan. Biasanya setiap bulan atau satu semester 2 kali saya memberikan laporan nilai harian. Bukan kami itu cuma melapor-lapor, ya. Tolong dijingoi. Kalau masih ada nilai 0, perbaiki di proses. Kalau sudah menjadi raport, walaupun Bapak Ibu menangis-nangis ngadap ke saya, nggak bisa saya rubah. Ustadz, anak kami nak masuk SMP 9, Ustadz, rubahlah nilai ini, Ustadz. Nggak bisa Bapak Ibu. Maka untuk proses berubah itu, rubahlah di proses. Misalnya di bulan ini akan dilaporkan awal September ya. Nah, awal September ini hasil belajar anak Bapak Ibu Juli Agustus. Tolong dilihat. Jika ada nilai harian anak Bapak Ibu masih di bawah KKM, gedor. Suruh ini lagi, biar guru-gurunya melakukan evaluasi ulang sehingga nilainya bisa naik. Kalau diproses bisa, namanya remedial. Tapi kalau sudah ketemu jadi raport PTS, ketemu dengan raport induk yang biru, tidak ada jarum yang bisa merubah nilai tersebut. Oke Bapak Ibu ya. Jadi kalau selama ini saya sengaja setiap bagi nilai harian itu saya tanya ke guru-guru, ada nggak respon? Nggak ada Ustaz. Ada nggak anaknya itu 0? Ada Ustaz. KI 3 0. Orang tuanya diam nggak ngerti atau diam nggak peduli, saya nggak tahu. Maka saya sampaikan sekarang, kalau sudah diberikan nilai laporan bulanan, nilai hariannya tolong dicek. Kalau masih ada nilainya di bawah KKM, setiap mapelnya mungkin guru-gurunya sudah menyampaikan PAI 80, matematika 70 berapa Ustaz Firman? 76, bahasa Arab 80, ya. Yang lain misalnya 75. Kalau di bawah 75 ke bawah, artinya di bawah KKM. Silakan dilakukan. Karena kayak gini Bapak Ibu, ada nilai siswa nanti yang akan diinkludkan ke dalam raport itu, nilai hariannya itu 2 kali. Misalnya anak Bapak Ibu dapat 100, 200 diambil. Nilai PTS-nya 1 kali. Karena PTS itu ada remedial, nilai jenjang KKM diambil. Misalnya dapat 40. Remedial 100, maka diambil KKM-nya 75, 200 tambah 75. Nilai ujian akhirnya, ujian akhir nggak ada remedial lagi. Dapat 0 ditulis 0, dapat 2 ditulis 2, dibagi 4. Itulah nilai raport, itulah nilai akhirnya. Kalau nilai akhirnya KKM-nya 75, dia 70, nggak bisa lagi dirubah. Maka untuk melakukan perbaikan itu silakan dilakukan perbaikan selama siswa masih melaksanakan kegiatan KBM seperti ini. Maka minta tolong, itulah mungkin Al-Furqon yang memberikan laporan nilai harian ini. Ya. Kami ingin mengajak Bapak Ibu, mengedukasi Bapak Ibu bisa kira-kira ya. Anak aku dapat nilai hariannya 2 kali, gurunya memberikan laporan 200, 100. Oh, nilai harian anakku 200. PTS kakek berapa Bang? Kan dapat nilai laporan PTS ya. Ketemu, tambahkan Bapak Ibu. Walaupun Bapak Ibu belum tahu anaknya dapat berapa ujian akhir, UKK atau
PAT itu ya, belum tahu. Bapak Ibu buatlah nilai minimal misalnya. Kalau nilainya 100 alhamdulillah, kalau buatlah minimal misalnya. Gimana ya kalau anak saya dapat 60? Berapa nilai akhir anak saya? Itu akan tahu Bapak Ibu. Itulah cara Al-Furqan mengajak Bapak Ibu untuk sama-sama peduli dengan kualitas hasil pendidikan di SDT Al-Furqan. SMP nggak ada seperti itu. SMA nggak ada. Ya. Kita unit kita yang melakukan hal seperti ini. Sekolah-sekolah lain nggak ada melakukan ini. Agar selain sekolah, jadi Bapak Ibu bisa. Makanya saya sangat senang misalnya, Ustadz bener nggak nilai akhir anak saya? Dari nilai hariannya kok segini, nilai PTS-nya segini, nilai PAT-nya segini, kok nilai akhir anak saya segini? Kenapa beda dengan hitungan kami? Nah, itu sangat terbuka sekolah. Jadi belum tentu guru-guru di dalam menginput nilai itu ini bisa jadi Excel-nya masih salah karena manual bukan pakai rumus gitu. Nah, maka silakan ini keterbukaan sekolah untuk hasil pendidikan di sekolah kita. Itu ya gambarannya. Jadi bukan sekolah karena saya sudah sampaikan ini jadi lantas kelas 6 berleha-leha. Itu urusan Bapak Ibu, bukan. Sekolah tetap akan membantu tapi tidak bisa seperti tahun-tahun belakangan yang lalu, yang angkatan 2017, 16, 15 yang dulu orang tuanya santai, nggak usah ribut-ribut. Cukup kapan dipinta kumpul rapot selesai. Fotokopi sekolah yang bawa ke unit-unit yang dituju. Tapi kalau sekarang nggak bisa, itu ya, karena memang aturannya yang membatasi kita, bukan sekolah yang nggak mau, aturan yang membatasi kita. Dan sekolah tetap akan mencari informasi-informasi lebih mendalam lagi. Maka ini hanya gambaran umum. Untuk kepastiannya biasanya di bulan Maret atau April, bahkan terakhir mungkin di bulan Mei. Itu ya Bapak Ibu, insya Allah seperti itu. Ya, terima kasih. Langsung Bapak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Ustadz atas kesempatannya bertanya. Kebetulan tadi pas sampai di sini yang disampaikan Ustadz adalah lost learning sama lost attitude. Ya. Jadi saya ingin bertanya Ustadz yang tentang penanganan lost learning tadi yang disampaikan bahwa nanti akan ada perpindahan kelas gitu Ustadz ya. Apakah itu nanti outputnya adalah untuk menghadapi ujian satuan pelajaran tadi, atau memang kita pengennya kan anak kami misalkan paham secara permanen seperti itu Ustadz ya, atau memang untuk istilahnya itu fast tracknya untuk menghadapi UPS tadi Ustadz. Terus yang kedua kan setelah itu nanti ada kelas tambahan ya, mungkin di semester 1 tadi hanya di hari Jumat, terus di semester 2 3 kali sepekan Ustadz ya. Jadi kami berterima kasih, saya pribadi berterima kasih atas kesempatan pelajaran tambahan tersebut. Dan yang untuk misalkan Ustadz, saya ini jujur agak minder kalau sudah diomongin akademik gitu kan. Jadi anak kami itu memang ya harus bekerja keras tadi untuk apakah dia akan tetap jadi saya tuh kebayang sudah kayak Liga Inggris gitu kan, jadi degradasi terus harus misalkan di kelas yang anggaplah divisi 5 misalkan begitu kan, itu kan harus 11 pelajaran tadi ya yang digembleng. Apakah dia itu nanti misalkan oke 8 pelajaran fix pindah kelas, atau 11 harus oke baru naik ke zona berikutnya seperti itu. Jadi saya jujur tidak banget khawatir Ustaz ya mengenai yang lost learning tadi, memang saya mengakui. Terus yang saya malah khawatir itu yang attitude learning itu Ustaz. Jadi mohon bimbingannya, barangkali jadi amal jariah Ustaz dan Bunda semua di sini. Akhirul kalam saya ucapkan bila itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Jadi pemindahan kelas itu goalnya bukan hanya semata untuk persiapan USP.
Ya. Kita pengennya anak Al-Furqan itu memang ketika nanti dia di jenjang unit yang lebih tinggi betul memberikan pemahaman sesuai dengan hasil yang ditunjukkan. Itu ya. Kita tidak terlalu bangga kalau hanya di ijazahnya saja 100. Tapi kita pengen anak itu kalau memang 100, ketika dia nanti di SMP memang menunjukkan kualitas 100. Jadi goalnya itu terlalu kecil kalau untuk ujian satuan pendidikan. Memang betul-betul kita pengen selesai permasalahan dari learning loss ini. Walaupun secara ringnya nanti pasti berbeda-beda, tapi standarnya kita sudah punya ada misalnya, oh capaiannya misalnya tinggi kita ini cukup sampai sini, ya kan? Masalah nanti ada yang sampai atas itu bonus, tapi harapan kita semua siswa tingginya sampai sini. Nah makanya walaupun nanti ada di kelas E dan sebagainya, kita memberikan guru-gurunya nanti sesuai dengan karakter siswanya. Makanya kita akan seleksi nanti guru kelas E-nya siapa aja yang akan ngajar. Jangan sampai yang guru kelas E-nya malah dikasih siswa yang kelas E-nya gurunya yang gawinya ceramah baik. Nah, itu. Jadi kita pengennya guru kelas E-nya pun itu memberikan efek gimana caranya anak tadi sesuai dengan standar yang sudah saya sampaikan tadi tingginya. Itu Pak. Jadi kalau untuk ujian nasional itu atau ujian satuan pendidikan, saya nggak pusing-pusing amat Pak. Karena ijazahnya itu nilai kelas apa? Kelas 4 sampai kelas 6 semester 1, bahasa kerennya Pak ya, bahasa keren pendidikan itu seandainya siswa kelas 6 itu 0 nilainya dan sekolah menyatakan 0 itu lulus Pak, lulus anak. Nyambung Pak ya? Jadi kalau untuk learning loss-nya itu sudah saya sampaikan tadi, tolong dibantu dengan ini. Kami bukan hanya untuk mencapai USP, tapi kami pengen anak ini kapan matematika tahu dengan matematika, kapan agama dia tahu dengan agamanya. Jadi waktu dia masuk ke SMP, entah SMP 9, entah SMP berapa, ini saya alumni Al-Furqan. Pengennya kami seperti itu Pak. Bukan kami masuk ke SMP ini ayah kami, bukan Pak. Tapi ini kami kualitas lulusan Al-Furqan. Itu kira-kira gambaran yang untuk kami sampaikan. Apakah nanti kelas E-nya akan pindah ke kelas B atau kelas A? Harus 11 mata pelajaran? Enggak Pak. Enggak. Maka yang kita lihat untuk ujian kelas tambahannya nanti, kita akan lihat mata-mata pelajaran yang memang nilainya di bawah standar. Kalau PAI anaknya lah nilainya 80 ke atas galau, tidak lagi belajar tambahan PAI. Kira-kira seperti itu. Misalnya matematika yang memang anjlok nian, matematika 3 hari itu matematika. Kira-kira seperti itu. Makanya guru kelas 6 mengevaluasi dari hasil. Kenapa diambil tadi tanggalnya tanggal sekian itu Pak? Karena itu sudah dilaksanakan PTS pertama. Dari hasil nilai PTS itulah kita akan tahu mata pelajaran mana yang harus kita kasih jam tambahannya. Kira-kira seperti itu. Tapi kalau yang di TO kan itu hanya 3 mapel. Sains, matematika, bahasa Indonesia. Nggak ada TO-nya PAI, bahasa Arab nggak ada Pak. Itu ya untuk mengukur ininya. Mungkin ada yang lain. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Silakan lagi. Ujung Ustadz Edi. Oh, Ibu. Kenalkan diri Ibu. Tadi Bapak Fauzan Pak ya? Ya. Kenalkan diri Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, saya Ana Yusro, Mama Jihan Trisalsabila dari Ibnu Khaldun. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih udah diundang
di sini untuk berdiskusi. Kemudian terima kasih juga atas materi yang sudah disampaikan. Agenda kegiatan kelas 6 alhamdulillah sudah tergambar Ustadz, dan kami lihat ini ada 3 item yang mesti nanti kami juga ikut di dalamnya, mengingatkan dan bekerja sama dengan pihak sekolah. Yang pertama mungkin bisa nanti materinya dibagikan Ustadz, biar kita mengingatkan kami selaku wali tentang agenda ini. Yang kedua mengenai kurikulum, tadi sebenarnya sudah ditanyakan sama Pak Fauzan. Terima kasih Pak atas jawabannya, karena saya juga telat, mohon maaf untuk mata pelajaran tambahan terkait dengan loss attitude dan loss learning. Kemudian Ustadz, karena ini rapat pasti orang tua Ananda pasti bertanya, Ma apa sih hasilnya Ma gitu kan. Nah ini tadi terkait kesiswaan ada study tour Ustadz ya, study tour ke Jogja, mungkin bisa dapat bocoran kami kemana gitu kan, kemudian biayanya berapa biar nanti bisa dipersiapkan. Kemudian lagi tadi ya terkait wisuda nanti kalau saya lihat karena sudah masuk dalam pembayaran di awal itu wajib ya Ustadz. Nah kira-kira ada tambahan biaya lagi nggak selain yang sudah ditetapkan? Khawatir nanti kita sudah wajib, sudah biaya udah bayarkan, ada lagi di belakangnya seperti itu. Nah kemudian tadi tentang keislaman, ya tentunya terkait dengan pencapaian hafalan Ananda. Ya mudah-mudahan lebih dari yang ditargetkan ya Ustadz ya, semoga saja. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Ustadz. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya jawab dari pertanyaan terakhir ya. Bapak Ibu, kalau kita sama-sama menyadari anak Bapak Ibu semuanya itu minimal tamat dari Al-Furqan 1 juz. Minimal. Kenapa? Kelas 1 Al-Ikhlas sampai Al-Alaq. Terus sampailah di kelas 3. Selesai kurikulum 1 juznya Bapak Ibu. Pertanyaannya, apakah siswa itu masih hafal? Tanggung jawab kita bersama. Ya. Hafalan itu Bapak Ibu akan semakin kuat kalau diulangi di rumah. Tapi kalau tidak diulangi, kakek kelas 1 naik kelas 2. Al-Ikhlas sampai Al-Alaq hilang. Masuk Al-Qadar. Al-Qadar hafal. Naik kelas 3. Ketemu dengan An-Naba. Yang An-Nas sampai yang ini tadi hilang. Lupa semua. Kenapa? Karena memang tidak pernah diulangi. Apalagi ngaji di rumahnya nggak pernah diulangi. Papanya ngimam hanya 3 kul huwallahu ahad, Al-Falaq dan An-Nas misalnya. Nggak pernah ngulangi An-Naba dan lain-lain itu. Jadi kalau secara kurikulumnya anak Al-Furqan tamat di Al-Furqan semuanya hafal 1 juz. Pertanyaannya kalau memang hafalnya itu bisa dibuktikan, itu tergantung kepada kita sebagai guru dan kita sebagai orang tua. Itu ya. Apalagi kalau 2 juz, karena kelas 6 juz 29 ya, seharusnya 2 juz. Nah, yang kedua, tadi kami sudah bayar di awal Ustadz untuk wisuda ya. Apakah nanti akan ada bayaran lagi? Tidak. Jika memang, makanya saya nanti akan konfirmasi ke bagian keuangan ya, apakah wisuda kelas 6 tahun ini sudah terinclude atau bukan. Kalau memang sudah, maka orang tua tidak berbayaran lagi Bapak Ibu. Tapi yang tidak berbayaran itu cuma 3. Anak, ayah, ibu. Kalau bawa kakek, nenek, adeknya nambah. Yang tidak bayar itu jatahnya cuma 3. Itu ya Bu ya. Jadi kalau nak ngajak Ustadz ada adiknya, umurnya berapa? 5 tahun. Bayar dak? Tergantung kebijakan penyelenggara. Ustadz 1 tahun masih digendong, bayar dak? Insya Allah dak bayar. Kira-kira seperti itu. Itu ya. Kalau untuk pertanyaan yang kedua.
Pertanyaan pertama tadi tentang study tour. Kemana? Biayanya berapa? Ya. Kita Bapak Ibu hanya bisa menyatakan tujuannya, ya. Karena kita akan menggunakan pihak ketiga, travel. Ya. Sekolah sekarang sedang mencari travel yang paling murah tapi aman dan nyaman secara pelayanan. Sudah banyak yang bekerja sama dengan Al-Furqon, Pak. Mega Wisata, Sako Holiday, kemudian Safira. Ada lagi kemarin yang pernah juga apa yang pakai bis itu? Yang KM12 itu? Talenta. Nah, itu makanya kita sudah banyak pengalaman dan kita pengen cari aman, nyaman, murah. Kira-kira seperti itu. Itu kan gaya kita Palembang. Nak murah, nak lemak, nak banyak. Nah, kira-kira itu kan. Nah, itu. Jadi insya Allah sekolah ini akan melakukan seperti itu Bapak Ibu. Oleh karena itu kami cuma bisa menghimbau. Kemarin kami sudah sampaikan ke guru-guru, kalau memang jangan memberatkan, perjalanannya kan nanti bulan Januari, masih ada September, Oktober, November, Desember, masih ada 4 bulan. Saya yakin Bapak Ibu ngasih uang jajan ke anak Bapak Ibu lebih dari 20.000, ya kan? Makanya kita ajak sistemnya nabung, biar jangan Bapak Ibu terlalu berat, tiba-tiba metu harganya sekian misalnya. Mama pokoknya abang mau ikut, ini terakhir abang di sekolah. Mama mulai berpikir, nak masuk SMP bayarnya sekian, belum beli baju, adik kau nak daftar ulang pulau. Nah itu kan cara mak-mak kan, nak daftar ulang pulau, kaget lah kata Ustaz Zaki itu sunnah nak. Nah itu kan, besok kita ke Lampung wes keluarga misalnya kan. Nah itu kan cara kita ininya ya. Nah makanya untuk mensiasatinya boleh melakukan tabungan, ya. Boleh anak itu nabung ke mamanya, atau anak itu dianjurkan supaya anak ini pokoknya setiap hari mama kasih uang jajan sini, tapi silakan nabung ke bunda wali kelasnya kalau memang mau study tour. Kurangnya nanti baru mama tambahi. Kalau apa? Nilainya bagus, bisa kan? Hafalannya baik. Kurang berapa misalnya? Kurang 1 juta, 2 juta, mama tambahi. Jadi anak termotivasi untuk belajar meningkatkan ini, sudah dijanjikan sesuatu yang akan dia ikuti, ya. Kalau mau misalnya langsung nanti sekaligus, insya Allah kita umumkan. Tapi paling cepat bisa disampaikan kemana, siapa travel dan sebagainya, itu biasanya 1 bulan sebelum keberangkatan. Karena kita juga mau ini mensosialisasikan kembali ke orang tua nanti. Bagi orang tua yang ikut, biasanya diundang dulu. Siapa-siapa yang mau ikut, yang nggak ikut nggak usah, nggak apa-apa. Tapi undang, orang tua boleh bertanya, Bu, hotelnya apa, bintang berapa, sekamarnya berapa, naik pesawat apa. Nah itu silakan ditanyakan, boleh nanti. Tapi kalau untuk sekarang belum bisa. Langkah utamanya silakan diajak nabung. Itu ya. Itu. Ada lagi? Silakan. Satu lagi saja. Boleh. Ya, silakan. Silakan. Kalau tidak ada kita akhiri Bapak Ibu. Kami persilakan yang ingin bertanya lagi mengenai kegiatan kelas 6. Enggak ada yang mau nanya tentang Al-Furqon. Ayo saya tantang ini. Nah, silakan Pak. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kakek dari cucu saya yang namanya Dinar Autopunisa. Cucu saya ini udah banyak keluaran dari sini. Tahun kemarin sudah masuk SMP 9, sudah masuk SMA 6. Dan tahun ini Dinar udah kelas 6. Kelihatannya papanya ini ada 2 alternatif, tapi kemungkinan paling
kemungkinan besarnya itu ke SMP Al-Furqon. Amin. Apakah kalau dari sini nanti langsung untuk mendaftarnya nanti langsung ke sana, karena dua orang tua ini sibuk, yang jelas sibuk, pagi, sore, siang, malam. Jadi nanti kelupaan, karena pernah dulu cucu saya yang BK mau masuk SD Lupa. ini berhubungan sama Pak Zaki juga. Ya. Karena udah habis waktu baru ini, jadi saya juga aduh ngapa saya rupanya ibunya diberi ini tadi seperti Pak Zaki bilang di waduh udah lama gitu aja. Terima kasih. Ya, siap itu. Oke ya. Maaf ya, bukan karena saya promosi ya. Jadi jangan ini. Kalau untuk masuk ke SMP Al-Furqon Bapak Ibu, yang pertama kita ada jalur cashback ya, ada pengembalian itu. Yang pertama, anak Bapak Ibu juara 1, 2, 3 kita daftar ke SMP Al-Furqon, bawa surat keterangan dari saya, itu ada cashback ya. Itu yang pertama. Jika anak Bapak Ibu selain juara 1, 2, 3 hafal Al-Quran 2 juz atau 3 juz, akan ada cashback ya. Jika anak Bapak Ibu pernah menjuarai ajang-ajang bergengsi, misalnya entah itu prestasinya di bidang olahraga, di bidang akademik, tingkat nasional, masuk ke SMP Al-Furqon, ada cashback. Kalau seandainya terpenuhi semua yang saya sebutkan dari awal tadi, maka cashbacknya dikumulatif. Itu kalau masuk ke SMP Al-Furqon, itu ya. Tapi tidak waktu pendaftaran Pak. Nanti setelah selesai ininya, biasanya dari pihak SMP, Ustadz Zaki tolong buatkan surat A, B, C, D dan sebagainya. Itulah surat itu dibawa oleh SMP Al-Furqon ke bagian keuangan. Di bagian keuangan nanti akan mengeluarkan cashbacknya. Itu. Kapan Ustadz biar kami tidak terlambat? Kapan kami ini nak daftar ya? Yang nak daftar ke SMP Al-Furqon silakan daftar waktu jemput anak NSC. Insya Allah gelombang pertama sudah dibuka di tanggal 1 Oktober ya. Apa? Bukan pendaftar pertama, 20 gelombang 1 dia melakukan pelunasan, ada cashback lagi. Nah, SD nggak udah ganti, karena SD tak ganti yang untuk dari TK itu ya, itu. Insya Allah ini Pak ya. Jadi kalau orang tua mau masuk ke SMP IT Al-Furqon, silakan waktu jemput tanggal 1 biar tidak bolak-balik, langsung daftarlah ke SMP IT Al-Furqon ya. Karena di SMP Al-Furqon dia dibaginya ada kelas ikhwan, ada kelas akhwat ya. Kalau asrama boleh diambil, boleh tidak. Kalau berada di Palembang, kalau di luar Palembang wajib asrama. Dan mohon maaf Bapak Ibu, kita ada program yang selaras kayak SD. Kita ada program hafalan sampai sekian. Di sana full day-nya ada. Tapi kapan Bapak Ibu masuk ke masuk ke asramanya, kemarin rata-rata anak SMP yang keluar dari SMP Al-Furqon yang asrama itu minimal hafalannya 10 juz. Ada yang hafal 30 juz, ngalahkan ustadz dan bundanya. Tapi asrama. Kalau dia yang full day 3 sampai 4 juz kalau nggak salah. Karena SD 2 juz, di sana 3 sampai 4 juz. Yang full day ya, yang sore balik. Tapi kalau ikut asrama
rata-rata yang diwisuda kemarin 10 juz. 2 orang yang 30 juz. Bukan saya mempromosikan SMP ya, karena saya diundang waktu acara wisuda SMP, maka saya bisa itu jelaskan itu. Itu Pak. Silakan nanti di tanggal 1 waktu jemput masuk ini. Nah, sekarang ada aturan terbaru Bapak Ibu ya. Jika masih ada anaknya di usia 5 atau 6 tahun. Ya. Sekarang ada peraturan terbaru di bidang pendidikan. Di bawah Direktorat Jenderal PAUDI, Pendidikan Anak Usia Dini Indonesia. Salah satu syarat masuk sekolah dasar wajib TK. Ya, tahun ini banyak yang bermasalah di Dapodik kami. Gara-gara tahun ini banyak yang tidak TK. Ya? Oleh corona kemarin kan banyak yang tidak TK. Ini kami bolak-balik ke dinas. Ya, karena usianya sudah ini, tapi di satu sisi dia nggak TK. Maka mungkin akan ada arahan-arahan bagi TK-TK yang ada di Kota Palembang, bahwa salah satu syarat selain dia 7 atau 6 tahun minimal, dia wajib TK. Itu ya. Nah, itu saya nggak tahu apakah dari pusat itu sudah turunnya sampai ke dasar-dasarnya, sampai ke daerah-daerah sudah tersistem, saya belum tahu. Tapi yang pastinya sudah ada peraturannya. Silakan buka di kementeriannya, ada namanya Dirjen Paudi. Ya, Dirjen Paudi itu untuk urusan anak-anak kalau anak PAUD itu apa namanya itu, yang belajar bermain itu ya, belajar bermain dan TK biasanya seperti itu, playgroup ya. Nah itu telah diatur oleh kementerian, oleh Mas Nadimnya. Kira-kira seperti itu kalau untuk ininya. Baik, cukup ya? Cukup. Ya, Oke. Terima kasih. Nanti seandainya ada informasi akan diinformasikan lebih lanjut melalui wali kelasnya masing-masing. Insya Allah. Baik, terima kasih Ustaz Zaki, terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati. Tentunya ketika ada informasi lain boleh bertanya kepada wali kelas, karena memang informasi awal itu melalui wali kelasnya masing-masing sesuai dengan pesan kepala sekolah tadi. Ketika untuk sekarang kita lebih selektif lagi ketika kita membaca WA, terutama itu WA Japri dari wali kelas ataupun WA grup kelas untuk dibaca. Mudah-mudahan setelah dibaca kita tahu, kita catat, bila perlu dibintangin untuk informasi yang penting tersebut. Itu saja Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Dan terakhir Ustadz Zaki izin, ketika kami sering jadi wali kelas 6 dulu, sering banget ditelepon nih ketika SMP Al-Furqan sudah penuh. Ustadz minta tolong siko be Ustadz. Nah itu yang kita khawatirkan. Jadi Bapak Ibu untuk sekarang silakan istikharah dulu. Mudah-mudahan apakah mau ke swasta atau ke negeri, tapi yang jelas kami guru-guru, Bapak kepala sekolah mendoakan anak-anak mendapatkan SMP yang terbaik tentunya. Kami tidak pernah menghalangi. Mau SMP 9 ketika lulus kami sangat senang sekali. Ketika SMP 10, SMP Al-Furqan, SMP yang lain sesuai dengan harapan kita semua. Mudah-mudahan anak dapat SMP yang terbaik. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, Ustaz dan Bunda, kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan bersama-sama melepaskan lapas Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami mohon maaf atas segala kehilapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.